Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jaridil qurba wal jaridil junubi wa sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibu man kana muhtalan fakhur. Al-ayat. Iwatu iman rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan takdir dan karena Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu lagi dengan kajian Kajol PC Persatuan Islam Bale Endah. Adapun tema yang akan coba saya bahas pada kesempatan kali ini mengenai pentingnya berbuat baik dengan tetangga atau bisa dikatakan adab bertetangga. Kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, bisa dikatakan merupakan wajib kita berbuat baik kepada tetangga kita, karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukan dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Iwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk saling menyayangi terhadap tetangga kita, dan juga Rasulullah SAW memberikan tuntunan, di antaranya di dalam sabdanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, wa an ibni Umar wa Aisyata radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibrilu yu'sini
bil bari hatta donantu annahu sayuwasiruhu. Hadis diterima dari Ibnu Umar dan Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya. Mereka berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat Jibril selalu berpesan kepadaku untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku menyangka bahwa tetangga itu akan ikut mewarisinya. Itu diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali diantaranya perintah-perintah untuk menyayangi terhadap tetangga kita, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, dan juga anjuran, apalagi momentum di bulan Ramadan ini. Tentunya jikalau kita mempunyai makanan lebih, apalagi sekarang diantaranya menjelang berbuka puasa, kalau kita mempunyai makanan lebih untuk buka, sebagai contoh kita membuat kolak atau es campur, kalau kita mempunyai makanan lebih, maka kita harus melirik kepada tetangga kita. Karena itu suatu anjuran dari Rasulullah SAW, sebagaimana diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW telah bersabda, wa an Abi Zarin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Zarin, idza tobahta maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jironika. Hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin lahu an Abi Zarin qala iza inna khalili sallallahu alaihi wasallam awsani iza tobahta marokon pa aksir ma'ahu thumma undur ahla baitin min jironika pa asibhum minha bima'rufin. Dan juga di dalam hadis yang lain dikatakan, yang diterima dari Abu Zar, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Zar, apabila kamu memasak makanan yang berkuah, maka perbanyaklah airnya dan perhatikan tetanggamu. Itu hadis yang diriwayatkan oleh hadis Muslim. Dalam riwayat lain diriwayatkan dari Abu Zar juga, ia berkata, sesungguhnya kekasih saya, yakni Rasulullah SAW berpesan, kamu memasak makanan yang berkuah, maka perbanyaklah airnya, kemudian perhatikan tetangga-tetanggamu dan berilah mereka dengan cara
yang baik. Itu merupakan anjuran dari Rasulullah SAW, di samping perintah dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita merujuk kepada surat An-Nisa ayat ke-36. Oleh karena itu, jadikanlah momentum di bulan Ramadan ini kita semakin dekat dengan tetangga kita, semakin dermawan dengan tetangga kita, saling memperhatikan. Dan tentunya momentum di akhir menjelang saum, banyak sekali diantaranya lahan-lahan untuk memberikan takjil kita, menitipkan diantaranya ke majelis-majelis taklim atau ke masjid-masjid di lingkungan kita, karena itu merupakan anjuran dari Rasulullah SAW. Dan juga kalau melihat kepada hadis yang lain, jikalau kita memberi makanan kepada orang yang bersaum atau untuk berbuka saum orang tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala sesuai pahala orang yang melaksanakan ibadah saum tersebut. Oleh karena itu, dan juga kalau kita tidak menyayangi kepada tetangga kita, kita termasuk orang yang mendapatkan ancaman dari Rasulullah SAW. Tidak termasuk orang yang beriman, tidak termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak baik dengan tetangga kita. Kalau kita merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, diterima dari Abu Hurairah, wa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu qila man ya Rasulullah qala alladhi la ya'manu jarahu bawa'iqahu muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil muslimin la yadkhulul jannata ma la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Dan juga hadis diterima dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, seseorang itu belum bisa dikatakan sempurna imannya. Diulang-ulang sampai 3 kali. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah seorang yang belum sempurna imannya itu? Beliau menjawab, yakni Rasulullah SAW, orang yang tetangganya tidak aman karena gangguannya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dikatakan, tidaklah masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman karena gangguannya. Disinilah kita harus saling menghormati, saling menghargai dengan tetangga kita. Meskipun misalkan di rumah kita mempunyai TV yang besar, tidak mesti suaranya diperbesar sampai tetangga kita bising dengan suara TV tersebut. Dan apalagi diantaranya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan misalkan di rumah kita sendiri, seharusnya kita
memperhatikan adab bertetangga kita, supaya kita bisa saling menghargai, saling memperhatikan, saling memberi, supaya ikatan tali silaturahim kita semakin kuat, apalagi di momentum di bulan Ramadan ini, karena itu merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-36, dan juga perintah dari Rasulullah SAW kalau kita merujuk dari beberapa hadis yang barusan saya uraikan. Semoga ada guna dan manfaat, dan juga kita memanfaatkan momentum di bulan Ramadan ini semakin dekat, semakin menyayangi kepada tetangga kita, kepada anak yatim piatu di sekeliling kita, dan tetangga yang dekat, tetangga yang jauh di antara kita semua. Barangkali itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada guna dan manfaat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai, menyayangi kepada tetangga kita. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Selamat berbuka saum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.